Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dalam Bedah Editorial Media Indonesia edisi hari ini, hari Rabu 28 November 2012 bersama saya Alfiteh Kherani. Sepanjang acara ini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini Anda tentang topik kita untuk pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 021583022 atau juga SMS di 0811140772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Dan selain itu pemirsa, Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web harian umum Media Indonesia dan juga Twitter di mi.com. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik bom waktu BBM bersubsidi. Selamat menyaksikan. Bom waktu BBM subsidi. Tugas utama pemerintahan ialah untuk menyejahterakan rakyatnya. Karena itu, segala kebijakan yang lahir dari tangan pemerintah mestinya dimaksudkan untuk menyejahterakan rakyat, bukan yang lain. Namun, apa yang kita saksikan terkait dengan belit soal bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi kian terasa jauh dari tugas mulia itu. Yang terjadi justru dalam 3 tahun terakhir, kebijakan soal BBM subsidi lebih kental nuansa mempertahankan popularitas demi citra politik. Itu bisa kita lihat ketika pemerintah selalu maju mundur menerapkan kebijakan pengetatan konsumsi BBM bersubsidi dan sama sekali ogah memilih menaikkan harga. Padahal momentum terbaik untuk menaikkan harga BBM tersedia pada 2010-2011 lalu. Ketika itu, tingkat inflasi relatif rendah dan harga minyak dunia relatif stabil. Selain itu, kebijakan menaikkan harga BBM pada tahun-tahun itu belum mensyaratkan keharusan persetujuan DPR. Tapi, momentum itu dibiarkan berlalu karena pemerintah takut menanggung resiko tergerusnya popularitas. Untuk jangka pendek, citra pemerintahan pro-rakyat terjaga. Tapi jangka panjang sama dengan menanam bom waktu. Salah satu bom waktu itu meledak di awal 2012 ketika pemerintah berniat menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia terus membumbung. Namun, upaya yang terlambat itu kandas karena tidak mendapatkan restu DPR sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang APBN 2012. Keputusan itu harus dibayar mahal, yakni kian meledaknya subsidi di APBN. Pagu subsidi sebesar Rp137,4 triliun di APBN P 2012 amat mungkin meroket hingga Rp213 triliun demi mengongkosi kebijakan populis itu. Kini, di penghujung 2012, bom waktu kedua terkait dengan BBM bersubsidi meledak lagi. Sumbunya ialah ancaman over kuota konsumsi yang bisa mencapai 1,25 juta kiloliter di atas target. Pada awalnya, kuota BBM bersubsidi sudah ditetapkan sebesar 40,04 juta kiloliter. Tapi itu sebenarnya angka yang mustahil bisa dicapai mengingat over kuota yang juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu, atas persetujuan DPR, pemerintah memutuskan menambah kuota 4 juta kiloliter sehingga total kuota mencapai 44,04 juta kiloliter. Tambahan itu hampir pasti tidak mencukupi hingga akhir tahun. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memerintahkan Pertamina memperketat distribusi BBM subsidi dengan mengurangi pasokan ke SPBU demi mengamankan kuota. Maka yang kita saksikan ialah masyarakat dan Pertamina sebagai operator harus menanggung beban atas kebijakan populis itu. Akibat pembatasan, antrean di SPBU sangat panjang dan menimbulkan gesekan. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, gesekan berubah menjadi konflik horizontal. Di Flores, Nusa Tenggara Timur, warga kesulitan menuju rumah sakit karena tidak ada angkutan yang membawa mereka akibat tak mendapatkan BBM. Kita tidak ingin ada bom waktu lainnya terkait BBM bersubsidi, tapi sayangnya kita juga tidak punya cukup stok optimisme bahwa pemerintah bisa mengatasi keadaan selama kebijakan soal harga BBM masih berujung pada pencitraan dan mempertahankan popularitas yang sudah redup. Jalan kekuasaan memang sangat terjal dan penuh duri, tapi justru itu harus dilalui. Namun sayang, pemerintah
memilih menghindari jalan itu dan memilih bertahan di zona nyaman yang menyimpan bom waktu. Ya, pemirsa, itu tadi topik yang akan menjadi bahan perbincangan kita untuk pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda, silakan Anda bisa menelpon kami di 021 58 3022. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami masih akan kembali sesaat lagi.